Benny Wenda menyatakan kami tidak akan tunduk pada pemerintah. Para pemimpin kemerdekaan Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia pada 1 Desember 2020. Kemerdekaan tersebut dideklarasikan oleh Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat atau ULMWP di tengah meningkatnya dugaan kekerasan yang terjadi di Papua Barat baru-baru ini dengan membentuk pemerintahan sementara yang baru. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan bagian barat dari Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini di sebelah timur. Dalam deklarasi kemerdekaan tersebut, wilayah yang didiami oleh lebih dari 250 suku tersebut mengibarkan bendera bintang kejora yang sekarang dilarang dikibarkan oleh pemerintah Indonesia ketika dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961. Sejak Indonesia menguasai Papua sejak tahun 1969, telah banyak terjadi ketegangan di antara penduduk asli dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade. Tetapi, kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat di Papua telah memperkuat tuntutan baru untuk kemerdekaan, mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada 1 Desember. ULMWP sendiri telah mengangkat Benny Wenda yang merupakan tokoh kemerdekaan Papua yang berada di pengasingan di Inggris sebagai Presiden sementara Papua. Benny Wenda mengatakan dengan berdirinya pemerintah sementara tersebut mengatakan bahwa provinsi paling timur tersebut tidak akan tunduk kepada pemerintahan Indonesia. Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka menggapai kemerdekaan dari Indonesia. Benny Wenda mengatakan Papua Barat menghadapi krisis dan pihaknya membutuhkan pemain besar seperti Australia untuk mendukungnya. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar. Pemerintahan sementara Papua yang dideklarasikan hari itu bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan. Setelah itu, ULMWP akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia. Ini akan berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama, seperti melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di dua provinsi tersebut. Pengacara Australia Jennifer Robinson yang mendirikan pengacara internasional untuk Papua Barat mengatakan deklarasi tersebut adalah awal dari jalan Papua Barat menuju kemerdekaan. Tujuannya adalah mereka akan menjalankan kekuasaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri di Indonesia. Ini adalah awal dari apa yang ia pikir akan menjadi jalan mereka atau Papua menuju kemerdekaan. Jennifer Robinson mengatakan langkah deklarasi kemerdekaan itu sepenuhnya berada dalam hak internasional ULMWP. ULMWP hanyalah satu dari puluhan kelompok yang mendorong kemerdekaan Papua dari Indonesia. ULMWP mengatakan bahwa pemerintah sementara yang masih muda didukung oleh semua kelompok kemerdekaan Papua Barat. Hingga 70% orang Papua Barat telah menandatangani petisi yang menolak upaya pemerintah Indonesia untuk memperluas pendanaan untuk apa yang disebut dengan ketentuan otonomi khusus yang pertama kali diperkenalkan kedua provinsi tersebut pada tahun 2001. Petisi tersebut telah disampaikan kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB oleh ULMWP pada tahun 2019. Undang-undang otonomi khusus yang akan berakhir tahun depan seharusnya memberi Papua dan Papua Barat bagian pendapatan yang lebih besar dari sumber daya alam mereka yang kaya bersama dengan otonomi politik yang lebih besar. Tetapi pengunjuk rasa pro kemerdekaan mengatakan undang-undang tersebut digunakan untuk menekan gerakan mereka dan telah gagal memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi orang Papua. Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Benny Wenda, mengumumkan sejak 1 Desember pihaknya menyatakan pembentukan pemerintah sementara West Papua menyangkut Papua dan Papua Barat. Bagi dia, pengumuman itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak tahun 1963.
Wenda mengatakan pihaknya siap untuk mengambil alih wilayahnya dan pihaknya tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Pemerintah sementara ini menyatakan kehadiran negara Indonesia di Papua Barat adalah ilegal. Mereka menolak hukum apapun, pengenaan apapun oleh Jakarta dan tidak akan mematuhinya. Wenda dan jajarannya menolak perpanjangan Otsus Papua bersama dengan para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang mendukung petisi masa menentang pembaruannya. Menurutnya, pemerintah sementara ini memiliki konstitusi, hukum, dan pemerintahan sendiri. Maka saatnya negara Indonesia untuk angkat kaki. Ada 3 hal yang menjadi dasar gerakan, seperti pemerintahan sementara dibentuk untuk mencapai referendum dan Papua Barat merdeka. Republik Papua Barat masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan kerusuhan selama berbulan-bulan telah memperkuat tuntutan untuk kemerdekaan. Selanjutnya, konstitusi sementara yang baru memusatkan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender, kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial. Demikian kata Wenda yang juga menjadi presiden pemerintahan sementara Papua Barat. Kemudian pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan. Setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari, Jan Christian Warinusi, menyatakan polemik dan kontroversi peringatan 1 Desember cenderung dijadikan alat pembenaran eksistensi operasi militer di Papua. Peringatan 1 Desember juga cenderung dijadikan alasan untuk mengabsahkan terus terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Menjelang peringatan 1 Desember, pihaknya ingin menempatkan pemahaman secara arif dan bijaksana bahwa sesungguhnya proses politik itu belum selesai. Tidak benar ada proklamasi tanggal 1 Desember 1961. Hingga saat ini peringatan 1 Desember meski ditakutkan oleh siapapun termasuk Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Demikian kata Jan Christian Warinusi. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Pemerintah Republik Indonesia mengidentikan 1 Desember dengan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka. Hal itu dinyatakan para pejabat tinggi Indonesia, termasuk petinggi militer dan aparat keamanan domestik seperti polisi. Warinusi menilai anggapan itu terjadi karena para pejabat Indonesia merancukan peringatan 1 Desember dengan HUT Gerakan Aceh Merdeka atau GAM.